Baru berapa ini yang join? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Ibu Dr. Dwi Irawati SEMSI, yang kami hormati Ketua Program Studi Manajemen Ibu Endah Priariningsih SEMSC, yang kami hormati Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Mahendra Galih Prasaja SEMM, yang kami hormati pemateri pada webinar pengembangan potensi Ibu Fitri Rahmawati SEMM, Dosen Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo, yang kami hormati Ketua Hima Manajemen periode 2020-2021 Denny Putra Sarjono, yang kami hormati Ketua Panitia Webinar Pengembangan Potensi Hesti Violani Agniesa, yang kami hormati Pengurus Hima Manajemen periode 2020-2021, serta seluruh peserta webinar Pengembangan Potensi yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka melalui media Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita tetapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Selanjutnya, perkenankan saya, Ivana Murdiani, selaku pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara webinar pengembangan potensi dengan tema Strategi Meningkatkan Kemampuan Public Speaking dengan Penuh Percaya Diri, dengan urutan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars UMP. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penyampaian materi. 5. Penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, berikut akan saya bacakan tata tertib webinar pengembangan potensi. Tata tertib webinar pengembangan potensi. 1. Peserta diharapkan menggunakan nama lengkap. 2. Peserta wajib on-cam, berpakaian rapih dan berperilaku sopan. 3. Selama berjalannya acara, peserta wajib menonaktifkan mic, kecuali dipersilahkan oleh moderator. 4. Peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan ketika bertutur kata. 5. Peserta diperkenankan bertanya ketika diberikan izin dari panitia. 6. Peserta dilarang mencoret-coret layar Zoom. 7. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. 8. Peserta dilarang mengajukan pertanyaan atau komentar yang mengandung unsur sara, provokatif, dan melenceng dari kegiatan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kemudian, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, dan Mars UMP. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Saudara Denny Putra Sarjono selaku Ketua Umum IHIMA Manajemen periode 2020-2021. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Dr. Dwi Irawati, SE MSc. Yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen Ibu Endah Priariningsih, SE MSc. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Mahendra Galih Prasaja, SEMN. Yang terhormat dosen pemateri Ibu Fitri, SEMM, serta panitia dan peserta webinar pengembangan potensi 2 yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit bahwa public speaking atau berbicara di hadapan orang banyak memerlukan suatu kemampuan, keberanian, dan kesiapan. Anda mungkin bertanya-tanya apakah itu public speaking dan mengapa itu penting. Untuk itu, mari kita simak dengan seksama penyampaian materi yang akan diberikan oleh Ibu Fitri Rahmawati, SEMM, dan semoga harapannya bisa meningkatkan kemampuan public speaking dengan penuh percaya diri. Sebelum saya akhiri, jangan lupa teman-teman untuk mengikuti kajian Islam dengan tema Meraih Cinta Menuju Surga bersama pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Maida Sefira, pemeran film Ketika Cinta Bertasbih. Untuk info selanjutnya bisa dicek di IG Hima Manajemen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Ketua Program Studi Manajemen yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Program Studi Manajemen Bapak Mahendra Galih Prasaja, SEMM, sekaligus membuka acara sosialisasi dan pengenalan kompetensi mahasiswa dengan tema Strategi Meningkatkan Kemampuan Public Speaking dengan Penuh Percaya Diri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Shalatu wassalam asra'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pemateri pada pagi hari ini Ibu Fitri Rahmawati, SEMM. Yang saya banggakan seluruh panitia dan peserta webinar pengembangan potensi 2 dan segenap peserta yang hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti acara melalui media Zoom ini. Kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Acara pada pagi hari ini webinar pengembangan potensi dengan tema strategi menumbuhkan kemampuan public speaking dengan penuh percaya diri. Harapannya dengan adanya acara ini seluruh peserta, baik peserta dan juga panitia, teman-teman Hima bisa mendapatkan ilmu yang luas, mendapatkan manfaat dan tahu bagaimana pentingnya public speaking, pentingnya kemampuan berbicara di depan umum sehingga bisa percaya diri. Di dalam momen apa saja teman-teman semua bisa yakin, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu-ragu. Nah, pada pemateri saya yakin nanti akan banyak sekali manfaat yang didapat. Jadi ikuti acara ini sampai dengan akhir karena manfaatnya akan luar biasa. Singkat,
sambutan yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar pengembangan potensi 2 dengan tema strategi menumbuhkan kemampuan public speaking dengan penuh percaya diri pada hari Sabtu 16 Januari 2021 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahendra Gali Prasaja, SEMM, atas sambutannya dan kesediaan waktunya membuka acara webinar pengembangan potensi kali ini. Acara berikutnya yaitu inti penyampaian materi oleh pembicara sekaligus tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Saudari Hesti Violani. Berikut adalah CV moderator. Nama, Hesti Violani Agniesa. Tempat tanggal lahir, Tangerang, 31 Agustus 2000. Pendidikan, TK Kemala Bayangkari, 52, lulus tahun 2006, SD Negeri 4 Bonjoglor, lulus tahun 2012, MTS Negeri 7 Kebumen, lulus tahun 2015, SMA Negeri 1 Perembun, lulus pada tahun 2018, dan Universitas Muhammadiyah Purworejo sampai sekarang. Karir, anggota Dewan Penggalang Pramuka MTS Negeri 7 Kebumen, periode 2013 sampai 2014, pengurus OSIS SMA Negeri 1 Perembun, periode 2015 sampai 2016, Staf 3 Departemen Litbang, Hima Manajemen, periode 2020-2021. Baik, langsung saja acara sepenuhnya akan kami serahkan kepada Hesti Violani selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ivana selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi pertama-tama wabarakatuh. izinkanlah saya menyapa teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apa kabar teman-teman? Insya Allah baik ya. Alhamdulillah kita selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali perkenalkan saya Hesti Violani Agniesa yang akan menjadi moderator pada acara webinar pengembangan potensi pada hari ini dengan mengusung tema strategi meningkatkan kemampuan public speaking dengan penuh percaya diri. Sebelum memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari pembicara, saya pribadi atas nama Hima Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo mengucapkan turut berduka cita atas beberapa musibah yang terjadi di Indonesia belakangan ini, mulai dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, banjirop di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Mari semuanya sejenak tundukkan kepala untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban jiwa husnul khatimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya, serta bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Baik, kesedihan jangan berlarut. Semoga kondisi menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa keterampilan atau soft skill public speaking sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, tak terkecuali mahasiswa. Berbicara soal tema tadi, muncul nih pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman semua. Yang pertama, sebagai mahasiswa, bagaimana sih teknik dan strategi sukses dalam public speaking? Yang kedua, apa saja sih cara meningkatkan pemahaman tentang pentingnya memiliki public speaking? Yang ketiga, bagaimana cara agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri mahasiswa? Baik, sebelumnya kami sambut terlebih dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Fitri Rahmawati selaku pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, suara Ibu terdengar ya dari situ ya? Ya, terdengar Ibu. Oke, ya, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Nah, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat beliau terlebih dahulu. Saya mohon izin untuk membaca CV Bu Fitri terlebih dahulu ya Ibu. Oke, monggo Mbak, silahkan. Nama Fitri Rahmawati SEMM, untuk tanggal lahir Kulon Progo 9 Februari 1983, riwayat pendidikan sarjana S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2002 sampai 2006, pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013 sampai 2016. Pengalaman dan prestasi. Yang pertama, pemakalah seminar ilmiah, yaitu Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Semarang pada 5 Oktober tahun 2019. Yang kedua, penelitian. 1. Penerapan sistem kerja Islam terhadap kepuasan kerja guru SMP dan SMA SMK Muhammadiyah Purworejo yang dibiayai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2018. Yang kedua, pengaruh kompetensi terhadap peningkatan kinerja anggota kelompok wanita tani di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019. Yang ketiga, penelitian dosen pemula strategi peningkatan kinerja karyawan BUMD di Kabupaten Kulon Progo dibiayai oleh Kemenristek Dikti hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2019. Yang keempat, penelitian tentang peran mediasi lingkungan kerja terhadap hubungan motivasi dan kompetensi pada kinerja pembatik di Sentra Batik Kulon Progo dibiayai oleh LPPL UMP pada tahun 2020. Yang ketiga, pengajaran. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purworejo yang mungkin sudah tidak asing lagi didengar oleh kita. Berikut mata kuliah yang beliau ajarkan. Yang pertama, matematika bisnis, yang kedua kewirausahaan, yang ketiga lokal bisnis, yang keempat workshop penelitian, yang kelima sistem pengambilan keputusan, yang keenam global bisnis, dan yang terakhir leadership. Yang keempat, pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, pelatihan motivasi terhadap peningkatan kinerja kelompok tani di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018. Yang kedua, pelatihan kewirausahaan di Sekolah Wirausaha Aisyah di Kabupaten Kebumen, dibiayai oleh Aisyah Kebumen pada tahun 2019. Yang ketiga, pelatihan manajemen motivasi bagi wali anak usia dini di Pos PAUD Sekar Cemerlang, Bumi Rejo, Lendah, Kulon Progo pada tahun 2019. Yang keempat, pendamping KBMI dibiayai oleh Delmawa Dikti pada tahun 2019. Dan yang terakhir, pelatihan sistem informasi dan manajemen motivasi pada Pos PAUD Imbas KB Tunas Harapan Lendah Kulon Progo dibiayai oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2020. Berikut saya bacakan pembagian sesi pada acara kali ini. Yang pertama, pemaparan materi berlangsung selama 45 menit. Yang kedua, tanya jawab 10 menit dengan 3 pertanyaan tercepat. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuki sesi yang pertama. Mari kita belajar bersama dengan pemateri handal. Monggo, langsung saja Ibu Fitri kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dava ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Ibu Dr. Dwi Irawati SE MSI, yang saya hormati Kepala Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purworejo,
Ibu Indah R. Adiningsih, SE, MSc. Yang terhormat Bapak Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Bapak Mahendra Galih Prasaja dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya ya, membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman pencerahan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama-sama di sini dalam thalabul ilmi, dalam rangkaian menguatkan percaya diri kita melalui komunikasi public speaking. Dan syukur alhamdulillah ya, kita haturkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, rahmat dan taufiknya, hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua bisa merasakan banyak sekali nikmat ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini, kita bisa belajar bersama, menguatkan ilmu kita, belajar bersama-sama dan sharing bareng. Tentunya itu tak lepas semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita semua bersyukur bersama dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, tidak perlu berpanjang lebar Ibu di dalam membuka acara pada hari ini ya, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh moderator, kemudian ketua Hima, kemudian dari Bapak Sekretaris Program Studi yang telah membuka acara ini ya. Harapannya adalah kita semua mempunyai gambaran dan juga mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kompetensi kita di dalam public speaking atau di dalam melakukan komunikasi ya. Tadi dijelaskan di awal adalah kadangkala kita itu sering terkendala di dalam berkomunikasi ya. Nah, izinkanlah Ibu di sini untuk sedikit semua. Akan tetapi sebelumnya Ibu menanyakan dulu bagaimana kabar teman-teman semua hari ini. Mungkin bisa dibuka mute-nya ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, itu Mas Jihad sudah menjawab. Oke, terima kasih. Nah, semoga syukur selalu, sehat selalu kepada teman-teman. Ibu doakan untuk kesuksesan kalian pula ya, sehingga kenapa Ibu di awal ini menanyakan apa kabar teman-teman semua ya, ini adalah harapannya agar memberikan energi syukur itu kita gambarkan dalam komunikasi kita gitu ya. Rasanya kalau saya bicara sendiri di sini gitu seperti ini saya membuat orang ngantuk begitu ya. Tapi ini masih pagi, masih segar, insya Allah tidak ngantuk ya. Sehingga Ibu menanyakan di awal bagaimana kabar teman-teman semua. Nah, ketika kita menjadi syukur, ya alhamdulillah Ibu sehat. Nah, itu sudah energi yang luar biasa untuk teman-teman di dalam menggugah atau membangkitkan semangat berkomunikasi dalam diri teman-teman. Nah, perlu diketahui ketika kita belajar, mungkin kemarin di sesi pertama ya, tahap pertama sudah disampaikan oleh Bapak Mahendra Galih Prasaja SEMM bahwa komunikasi itu akan dibangun dengan kekuatan dari diri, percaya diri atau self confident dari diri kita sendiri. Siapa yang bisa menentukan keberhasilan komunikasi kita? Ya kita sendiri sebenarnya ya. Nah, kita sendiri tetapi didorong oleh mentor-mentor, oleh teman-teman kita. Ya, kita harus percaya diri dulu. Kalau memang kita ada kendala, kita bisa komunikasikan dengan orang lain. Sehingga kuncinya adalah ada pada komunikasi. Kalau kita belajar di teori komunikasi, komunikasi itu terbentuk atau komunikasi itu akan efektif dan akan sehat itu ketika transformasi dan penerima informasi ada umpan balik. Nah, Ibu akan sedikit izin slide share ya, bahwa strategi menumbuhkan kemampuan potensi bersaing itu tidak semata-mata menjadikan bahwa kita saya sudah tidak punya kok Bu kemampuan public speaking, saya itu misalkan merasa bahwa saya underestimate bahwa saya tidak bisa menciptakan kualitas komunikasi terbaik. Itu salah ya.
Karena memang selama ini ada mitos bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Nah, itu tolong ini menjadi apa ya? Jangan menjadi beban pikiran kita, jangan kita tanamkan dalam mindset kita bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat, itu tidak. Tetapi kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena apa? Habit yang kita ciptakan, energi yang kita ciptakan dalam diri kita itu untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif dan efisien. Sehingga di sini Ibu di awal memberikan pertanyaan besar kepada teman-teman, ya, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kalian dalam public speaking? Mungkin Ibu minta 1 atau 2 yang menjawab, monggo gitu ya, untuk awal sesi ini, begitu. Siapa yang mau menjawab? Jadi apa kendala kalian di dalam public speaking? Yang umum saja gitu ya. Kenapa Ibu menanyakan seperti ini? Karena kadangkala ketika kita di kelas perkuliahan ya, sistem baik by Zoom atau kita di kelas itu kadangkala kita terkendala bahwa ketika menjawab itu, aduh malu Bu, saya itu takut salah Bu jawabannya, seperti itu ya. Padahal kalau kita pahami filosofi yang ada itu, kalau orang Barat itu berprinsip bahwa siapa yang berani tunjuk jari itu adalah pemenang. Siapa yang duduk di depan itulah pemenang gitu ya. Jadi untuk membangun upaya kemenangan kita, melawan rasa takut, melawan rasa kurang percaya diri itu adalah apa? Keberanian kita untuk memulai ya. Nah, ini silahkan siapa yang mau jawab ya. Ibu berikan waktu mungkin 2 menit saja begitu ya. Silahkan siapa yang mau menyampaikan. Sebutkan ini kendala kalian dalam public speaking. Apa yang sering dirasakan, misalkan ya tidak pede, misalkan saya tidak berani tampil dan sebagainya, itu apa yang menyebabkan kendala tersebut? Halo? Masih bisa didengar? Halo? Oke, mungkin teman-teman bisa beberapa yang menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, ada tidak ini? Baik, untuk Mbak Larasati, monggo. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari publik. Jadi, dalam public speaking yang umum, biasanya itu kurangnya rasa percaya diri, Bu. Oke, ya. Kurang percaya diri ya, Mbak ya. Kurang percaya dirinya kenapa coba? Kurangnya Halo? rasa percaya diri itu bisa terjadi karena dalam kita Mbak Larasati? Baik, Ibu. Sudah cukup? Kurangnya rasa percaya diri itu biasanya karena kita belum terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Biasanya hal tersebut itu banyak ditemukan dan dirasakan oleh kita semua yang belum terbiasa dengan berbicara di depan orang banyak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Larasati. Monggo Ibu Fitri untuk melanjutkan materinya. Ya, mohon maaf ini mungkin tadi terlempar ya, Mbak ya.
Halo? Oke ya, terima kasih Mbak Larasati. Eh, Sebenarnya tadi tidak percaya diri, kemudian merasa bahwa saya itu apa namanya kurang punya kemampuan untuk berbicara dan sebagainya itu. Nah, buktinya pada saat ini Mbak Larasati bisa menyampaikan, ya kan? Nah, artinya apa? Dalam diri kita itu dibekali kemampuan bahwa kita itu bisa berkomunikasi di depan umum. Hanya apa yang menjadi kendala adalah keberanian kita semua, gitu ya. Nah, keberanian ini bisa kita bangun dengan tadi saya coba share lagi ya, share screen lagi. Dimana kalau kita itu kadangkala terkendala seperti ini. Beberapa alasan ya kenapa kita itu merasa takut, merasa tidak percaya diri itu karena sudah tertanam dalam mindset kita itu bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu hanya miliklah orang yang berbakat. Kemampuan berbicara di depan umum itu hanyalah milik mereka yang sudah pernah mengalami, sudah pernah merasakan, gitu ya. Nah, kita tentunya sebagai mahasiswa ya, terutama pada saat ini tuntutannya yang luar biasa dengan adanya perubahan teknologi, kemudian persaingan dan komunikasi yang memang diharuskan kita itu harus aktif dan efisien ya. Kita hilangkan mindset itu. Prinsipnya adalah jadilah mahasiswa itu kita itu bisa, gitu ya. Kita bisa karena belajar, bukankah ketika kita belajar itu akan terus bertambah ilmu kita. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain gitu, maka Allah akan menambah ilmu kita, ya kan? Nah, itu kunci daripada keberhasilan dalam public speaking. Prinsipnya adalah ketika saya berkomunikasi, selama komunikasi saya itu adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien, komunikasi yang sehat, yang memberikan banyak manfaat, insya Allah itu akan memberikan banyak manfaat pula pada diri kita sehingga keberanian itu akan pelan-pelan muncul. Nah, nanti di akhir Ibu akan jelaskan ya Mbak Larasati dan teman-teman semua untuk apa saja sih yang harus kita tanamkan dalam diri kita di dalam public speaking. Nah, kemudian beberapa alasan kenapa kita harus menguasai public speaking. Mungkin ini di awal sudah disampaikan. Nah, tentu pada saat ini kalau kita menjadi seorang mahasiswa itu kita punya cita-cita bahwa kita itu akan menjadi mahasiswa individu yang nantinya akan bisa berhasil ya, bisa sukses gitu ya. Kriteria sukses itu apa sih, Bu gitu? Apakah harus kita materinya banyak dan sebagainya gitu? Sukses itu bisa kita lihat dari banyak hal ya, tidak harus kita melihat dari sisi materi ya, tetapi dari sisi kemanfaatan kita kepada orang lain gitu kan. Nah, sehingga yang kita dapatkan adalah tidak hanya di dunia, tapi insya Allah nanti hubungannya adalah hablu minallah. Sehingga kenapa keberhasilan itu dibutuhkan adanya tim. Nah, dalam tim itu adalah kebutuhannya apa? Komunikasi ya. Kalau kita tidak punya rasa percaya diri di dalam berkomunikasi ya, insya Allah ya hanya harapan belaka gitu kita mau berhasil begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tuntutan zaman dan teknologi, di mana sekarang itu adalah komunikasi itu menjadi faktor penentu keberhasilan individu itu di dalam membangun sebuah kekuatan building. Nah, bisa juga tuntutan profesi, ya kan? Apapun profesi kita, kalau tidak ada komunikasi, tidak ada jalan keluar, ya tidak. Mungkin pada hari ini ketika Ibu diminta ngisi di public speaking ini, Ibu tidak membangun komunikasi dengan teman-teman Hima, kemudian teman-teman Hima juga tidak aktif menghubungi Ibu, nah pasti tidak akan jalan, ya kan? Nah, inilah sebuah pembelajaran bagi kita bahwa komunikasi, kerjasama itu menjadi kekuatan dalam diri kita. Ya. Ilmu itu bisa kita pelajari setiap saat. Ya, long life learning atau belajar sepanjang hayat itu kita lalui sehari-hari ya. Tapi aplikasinya apa? Kemudian persaingan.
Nah, persaingan yang saat ini terjadi itu adalah sangat luar biasa sekali. Sehingga kalau kita tidak punya kekuatan di dalam diri kita sendiri untuk bisa bersaing, ya kita tidak akan tertinggal gitu ya. Kalau kita melihat di YouTube, kalau kita melihat sekarang video-video banyak sekali ya di-share, kekuatan kita atau keberhasilan kita hari ini itu akan menjadi cerminan keberhasilan kita akan datang. Nah, persaingan saat ini bisa kita kita antisipasi, kita berperan seperti apa, itu adalah kita di dalam berkomunikasi. Kita bisa membangun dengan komunikasi itu, kita bisa membangun komunikasi 2 arah, 3 arah dengan berbagai link ya, teman-teman komunikasi atau public speaking. Nah, kendala-kendala yang tadi salah satunya dari Mbak Larasati sudah contohkan ya, itu sebenarnya Mbak Larasati tidak kurang pede, itu justru Ibu malah mengapresiasi bahwa Mbak Larasati sangat pede sekali gitu ya, sudah bisa menganalisa potensi dirinya bahwa oh saya punya kekurangan ini gitu ya. Nah, maka Ibu berharap mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo dan juga dimanapun berada gitu ya, tumbuhkan kemampuan untuk menganalisa diri pribadi masing-masing. Caranya bagaimana? Kita sudah belajar dengan analisis SWOT gitu ya. Kita bisa mempelajari apa sih kemampuan dan kekurangan kita. Nah, at least kalau kita ingin mentornya siapa? Mentornya ya kita bisa belajar dengan teman-teman kita. Kita bergabung dalam hima, kita ikut seminar. Nah, itulah mentor kita. Jangan sungkan-sungkan untuk kita bercerita, untuk kita sharing. Karena dengan kita sharing, kita bercerita, kita mengeluarkan apa yang kita rasa kurang, itu akan memberikan skill tersendiri, melatih skill kita di dalam berbicara dengan orang lain ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah pertanyaan besarnya adalah bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik ya kan. Nah, ini adalah by proses. Kenapa Ibu proses? Karena ketika kita membiasakan diri, membangun habit di dalam komunikasi yang efektif, kita tidak hanya pendiam. Memang diam itu adalah emas ya. Diam itu adalah emas ketika kita mencoba belajar dari yang belum tahu, kemudian kita ingin tahu ya. Tetapi komunikasi itu juga penting ya. Nah, ketika komunikasi tidak sehat itu adalah komunikasi yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Kita membicarakan orang lain dan sebagainya itu tidak baik gitu kan. Tapi kalau kita komunikasi untuk belajar, ya kita harus lakukan itu karena kita akan membangun habit dalam diri kita untuk suatu saat kita menjadi ahli di dalam kita membangun sebuah komunikasi. Kita tahu Presiden Soekarno dulu juga orator terbaik ya, menguasai beberapa bahasa untuk dia berkomunikasi dengan orang lain, bahkan selalu berbicara di depan umum. Banyak lagi tokoh-tokoh sekarang ini. Kalau kemarin di soft skill itu ada Kak Serli Anatavia Rahmi. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ juga ya, browsing di YouTube-nya. Bagaimana cara membangun kekuatan kita, percaya diri untuk kita bisa berkomunikasi. Itu generasi milenial yang luar biasa di dalam mereka menyampaikan ini ya, strategi-strategi komunikasi. Itu kalau di dalam public speaking itu masuk ke dalam kita belajar dari tokoh-tokoh yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang public speaking itu yang pertama adalah kita sering latihan, Mas Mbak. Latihannya bagaimana? Latihannya ya kita di depan cermin gitu ya. Sepelenya kan seperti itu gitu ya. Kita mencoba di depan cermin dulu, tarik nafas, kemudian estetika kita perhatikan ya, gerak tubuh, liuk dan sebagainya. Pandangan mata juga harus kita jaga. Nah, latihan itu berlatih terus. Setelah latihan mungkin di depan cermin atau di mana. Kemudian berikutnya adalah kita mencoba untuk mempraktekkan dengan teman. Nah, itu teman suruh menilai. Nah, bagaimana gaya komunikasi saya, begitu kan? Oh, ternyata gaya komunikasimu seperti ini, harus seperti ini. Enggak apa-apa, itu adalah evaluasi untuk perbaikan diri kita. Berikutnya adalah setelah kita evaluasi dari teman, kita cari mentor. Ya, mentornya ini Bu yang paling. Nah, mentor itu bisa kita dapatkan dari teman-teman yang sudah berpengalaman, atau kita browsing di YouTube, atau kita melihat dari tokoh-tokoh terkenal, atau kita memang ikut kursus dari public speaking. Begitu ya.
Nah, solusinya adalah berdoa dan latihan itu pasti ya. Ini sebentar Ibu sambil ngecas dulu ya. Nah, berikutnya adalah strategi menjadi public speaking. Bisa didengar ya, Mas, Mbak? Strategi menjadi public speaking di sini adalah yang pertama kita harus menghindari rasa takut. Nah, tadi seperti Ibu jelaskan di awal, ketika kita tidak percaya diri, ketika kita merasakan tidak bisa, tidak mampu, itu sebenarnya apa sih yang ada di alam bawah sadar kita, karena itu sudah melekat dalam pemikiran kita bahwa kita itu tidak bisa gitu kan. Nah, sehingga kalau kita masih berpikir seperti itu ya, kita harus ingat bahwa apa yang terjadi dari diri kita itu tergantung dari persangkaan diri kita, ya kan. Di Al-Quran pun juga ada bahwa apa yang terjadi itu sesuai dengan persangkaan hambanya, begitu ya kalau dalam Al-Quran. Nah, kita terapkan coba dalam mindset kita. Buat apa sih saya takut? Saya itu ingin belajar kok gitu. Kecuali kalau saya itu memang berbuat salah, harus saya pertanggungjawabkan, begitu ya. Itu kita takut, boleh gitu ya. Tetapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, membangun komunikasi yang handal, ya hindari rasa takut itu. Caranya bagaimana? Kita sampaikan kepada teman kita yang kira-kira punya, oh ya kita harus apa? Cari mentor, cari teman untuk apa? Saling mengevaluasi. Kemudian yang paling penting juga adalah di sini komunikasi, karena memang inti dari public speaking itu adalah membangun sebuah komunikasi. Nah, kemudian tumbuhkan mimpi dalam merdeka berbicara. Artinya apa? Ketika kita berbicara secara rapi di dalam merdeka berbicara. Berikutnya adalah jadwal. Ya, kita buat jadwal latihan. Jadwal latihannya di sini adalah kita membangun sebuah kebiasaan tujuannya. Misalkan dalam 1 minggu kita praktekkan 1 kali ya. Hari Minggu saya libur, saya mau latihan berbicara. Saya angkat topik ini, saya sampaikan 1, 2, 3. Nah, atau mungkin dalam 1 minggu kita buat 1 kali untuk latihan pribadi, 1 kali kita dengan mentor atau dengan teman. Ya, kalau di Hima, alhamdulillah sudah ada komunitas. Nah, saya menumbuhkan skill itu, karena ini merupakan skill ya, keterampilan atau kemampuan yang harus kita pupuk dalam diri kita. Artinya apa? Kompetensi itu ada 2, yaitu kompetensi fisik dan kompetensi non fisik. Kompetensi fisik itu kita bisa mencoba melihat bahwa oh iya saya punya keterampilan A, B, C, D, itu sudah jelas. Nah, yang non fisik itu yang kita harus bangun. Ya, salah satunya kita bicara pada komunikasi tadi. Nah, kemudian join to community. Join to community ya ini tadi Ibu sampaikan bahwa kita harus apa? Kita harus kursus, mungkin kita harus belajar dengan orang lain, kita harus belajar dalam organisasi dan sebagainya. Baru setelah itu actionnya seperti apa? Actionnya adalah kita mencoba untuk latihan. Latihannya di mana? Ketika kita di kelas misalkan ada kesempatan untuk menyampaikan, kita sampaikan. Ketika kita diminta jadi moderator misalkan, nggak usah takut, nggak usah merasa minder saya tidak bisa gitu. Justru ketika kita sudah beraction itu akan menghilangkan ketakutan, ketidakpercayaan diri yang ada dalam diri kita. Ini Ibu sudah membuktikan ketika dulu di awal Ibu diminta untuk menjadi seorang MC gitu ya, waktu masih di organisasi siswa intrasekolah itu ya, itu kan. Nah, itu awalnya memang kita ndredeg dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita sudah melaluinya insya Allah sudah. Nah, berikutnya adalah tipsnya. Nah, ini yang harus perhatikan. Nah, intinya adalah kita bukan kemudian kita saya ingin bicara seperti ini terus saya ingin menirukan Kak Sherly, saya ingin menirukan gaya bicaranya Mbak Intan misalkan, atau gaya bicaranya Mas Sigit misalkan ya. Tidak, tetapi kita mengambil dari apa yang bagus ya, karena
style itu kita bisa dapatkan juga, kita memang kadang bisa melihat style orang lain seperti ini kok sepertinya bagus ya, menginspirasi saya. Nah, kekuatan inspirasi inilah yang akan menjadi kekuatan besar di dalam kita membangun sebuah cara berkomunikasi. Yang kedua adalah tiru. Ya, setelah kita mengamati, kemudian kita meniru, kemudian yang ketiga adalah kita memodifikasi. Nah, memodifikasinya apa? Memodifikasi dengan gaya kita. Nah, berikutnya adalah keaktifan. Keaktifan inilah yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing sehingga nanti akan memunculkan sebuah kekuatan besar di dalam kita berkomunikasi. Jadi kekuatan dalam komunikasi itu tidak semata-mata muncul dengan sendirinya, tetapi kita harus membiasakannya, ya. Ada habit di dalamnya. Nah, ingatlah YAM atau know yourself, know your audience, and know your material. Artinya apa? Kekuatan terbesar itu pada ingat 3 kekuatan tersebut. Yang pertama adalah yourself. Kemampuan apa sih yang ada pada diri kita sendiri, begitu kan? Nah, kita petakan tadi dengan analisa-analisa tadi. Kemudian yang kedua adalah audiens. Siapa yang akan menjadi audiens kita? Nah, tentunya kita harus perhatikan ya. Oh, audiennya adalah pelajar, oh audiennya adalah mahasiswa, oh audiennya adalah umum. Nah, mungkin kalau nanti misalkan kita KKN itu kita akan bertemu dengan kepala desa, perangkat dan sebagainya. Nah, itu beda lagi. Nah, kemudian know your material. Kalian harus menguasai materi yang akan kalian sampaikan itu. Tidak semata-mata kita pada PPT, tapi dari PPT atau dari PowerPoint itu kita bisa mengembangkan. Caranya bagaimana? Kita harus banyak membaca, kita harus banyak berliterasi. Dari mana literasinya? Sekarang media banyak. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan ada teknologi, ya kan? Perkembangan teknologi yang cukup pesat ini, itu silahkan dipahami, dimaknai dan dipelajari. Nah, faktanya kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang dengan latihan dan praktek. Itu tadi yang Ibu sampaikan di awal bahwa mitos ketika komunikasi atau berbicara itu hanya milik orang yang berbakat. Kemudian yang kedua, jika begitu apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk praktek gitu kan? Penyebab aslinya adalah tadi di awal Ibu sudah jelaskan bahwa kurang percaya diri atau tidak bisa atau apalagi. Saya merasa ilmu saya belum nyantol Bu sampai di situ gitu ya. Belum gaduk ibaratnya. Nah, itu adalah apa? Yang muncul dari rasa gugup dan rasa takut. Itu di mana? Itu kondisi psikis seseorang. Kalau kita bicara kondisi psikis seseorang, itu kita melihat pada teori perilaku. Bagaimana kita ingin menghilangkan rasa takut, bagaimana kita ingin menghilangkan stresor, itu adalah dengan apa? Dengan membangun keyakinan dalam diri, menerapkan dalam mindset kita. Kalau Ibu itu dulu waktu kuliah diberikan tipsnya adalah ketika kalian takut tunjuk jari, maka tunjuk jarilah. Ketika kalian takut ditanya tidak bisa menjawab, maka mencobalah untuk tunjuk jari dulu. Nanti lambat laun memori kita itu akan disetting ya, bahwa Allah itu kan menciptakan memori kita itu ada alam sadar, alam bawah sadar begitu ya. Nah, ketika dalam kondisi kita itu urgent, itu otomatis pikiran ini akan tergerak dengan sendirinya. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa mengeluarkan kata-kata dalam diri kita sendiri, berkomunikasi dengan orang lain, insya Allah rasa takut itu akan hilang. Saya yakin itu ya. Silahkan nanti coba dipraktekkan dan semoga besok ketika perkuliahan baik Zoom meeting di dalam online ataupun luring gitu kita bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian public speaking itu tidak lepas dari presentasi, ya kan? Nah, makanya kemarin sudah dijelaskan, kalau tidak salah sekilas ya di tahap sesi pertama itu bahwa kuasailah materi dengan baik, kemudian kita membayangkan apa yang terjadi besok itu tergantung pada presentasi kita saat ini, atau keberhasilan kita esok di masa yang akan datang itu tergantung bagaimana kita menyiapkan pada saat ini. Maka kalau Kak Sherly Anatavia itu motivator milenial ya untuk mahasiswa-mahasiswa, kemudian generasi-generasi muda milenial itu menekankan bahwa kunci keberhasilan itu adalah pada komunikasi.
10 tahun yang akan datang, ya bagaimana kondisi pemuda-pemudi 10 tahun yang akan datang itu yang menentukan adalah pada saat ini. Nah, sama halnya keberhasilan di masa yang akan datang adalah bagaimana kalian itu menyiapkan saat ini. Nah, apa saja selain tadi, kalau tips-tips dalam kita membangun public speaking tadi adalah sudah Ibu jelaskan di awal, ada beberapa tadi. Salah satunya adalah ada latihan, kemudian ada mentor, kemudian ada kita melihat style dari orang lain, kemudian meniru, memodifikasi, kemudian kita action, ya kan? Kemudian ada 3 pemahaman yang tidak boleh lepas, bahwa know yourself, bahwa kita harus melihat potensi diri kita. Artinya kalau komunikasi itu tidak hanya milik orang yang berbakat, komunikasi itu milik semua orang, bahwa setiap individu dilahirkan di dunia ini adalah dibekali dengan rasa untuk kekuatan untuk membangun sebuah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempunyai ide-ide besar untuk menciptakan sebuah perubahan besar yang manfaat bagi semuanya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya materi untuk sampai ke arah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita itu membangun kemampuan diri kita, karena kan tidak lepas kemampuan komunikasi itu tidak lepas nanti dari bagaimana cara penyampaian kita. Ya, gampangnya seperti itu. Cara gitu ya. Kalau kita misalkan di awal mau menyambut gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya berdiri di sini untuk nanti menyampaikan sepatah dua patah kata misalkan. Nah, itu kan tidak mungkin kita hanya melihat komputer saja atau kita melihat tulisan saja. Mesti kita melihat audiens yang ada di depan kita, ya. Makanya apa? Kuncinya adalah pada ini ya, kedua mata. Usahakan ketika kita itu menyampaikan sesuatu kita saling melihat ya, tapi bukan berarti untuk melihat karena kita harus menundukkan pandangan ya, terutama ketika dengan lawan jenis kita harus menundukkan pandangan. Nah, tetapi kontak mata di sini adalah kontak mata secara profesional, bahwa kita itu menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan maksud dan tujuan yang positif begitu ya. Jadi kita harus membangun kepercayaan, membangun chemistry tadi. Kemudian yang kedua adalah body language, bagaimana gerak tubuhnya. Usahakan kita jangan banyak pergerakan-pergerakan yang tidak efektif. Sesuaikan aja dengan kebutuhan nanti yang akan teman-teman sampaikan. Bahasa. Nah, bahasa itu kuncinya adalah pada vokal S, A, I, U, E, O. Nah, silakan. Kalau A ya memang harus A gitu ya, jangan besar harapan misalkan hanya seperti itu. Tapi harus perjelas. Konsonan vokalnya itu harus diperjelas. Nah, intonasi penyampaian juga harus dipahami ya, jangan terus datar terus begitu ya, tidak ada kontak mata, kita menyampaikan data. Nah, itu malah akan membuat apa, kalau itu kalian ciptakan momen seperti itu yang akan menjatuhkan atau membuat down diri kita, semakin tidak pede. Nah, karena apa, kalau kita ingin menyampaikan dalam public speaking itu kita sudah punya materi, otomatis materi itu kita sudah pelajari. Ketika kita sudah mempelajari, otomatis kita akan bebas bereksplorasi. Ketika kita mengeksplornya dengan maksimal, itu nanti akan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita itu, begitu ya. Nah, kemudian jangan lupa selingi dengan guyonan-guyonan gitu ya. Bukankah kalau kita tidak ada joget-joget positif, guyon-guyon itu kan juga akan hambar ya? Ya tidak, akan ngantuk dan sebagainya. Nah, itu. Berikutnya adalah berinteraksi dengan audiens dengan baik, buat PowerPoint-nya itu dengan benar dan menarik. Tetapi usahakan ketika membuat PowerPoint itu kita jangan semua ditulis gitu ya. Ini hanya sekedar untuk tambahan, Ibu memang tambahkan untuk PowerPoint karena biasanya ini akan berkaitan ketika kita melakukan presentasi misalkan. Itu kan kemampuan public speaking itu juga nomor 1. Kemudian bagaimana kualitas PowerPoint yang disampaikan itu juga akan berpengaruh. Jadi buatlah yang ringan-ringan saja. Dulu Ibu pernah ketika kuliah ya, waktu di S2 itu dijelaskan ketika kita ingin presentasi ya poin-poinnya saja, tidak usah banyak terus rame, kesannya
nggak bisa dibaca dan sebagainya. Kemudian upayakan ada tanya jawab. Nah, tapi konteksnya ketika kita misalkan public speaking itu dalam menyambut sesuatu acara gitu ya, ya nggak apa-apa, memang di awal kita membuka runtut menjelaskan maksudnya, nanti di akhir juga boleh disisipkan juga pertanyaan, boleh, atau mungkin di awal seperti tadi Mbak moderator juga sudah memberikan contoh ya, menanyakan ke ibu bagaimana kabar ibu, kemudian apa ya, itu namanya salam sapa gitu ya, karena disitulah akan mencairkan suasana antara pemberi informasi dengan penerima di dalam sebuah forum, sehingga apa, tercipta kualitas komunikasi yang maksimal. Nah, kemudian jangan lupa kesimpulan harus disampaikan. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan apa saja sih yang harus disampaikan, apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana kita membuang rasa takut dan sebagainya, trik-triknya. Nah, dua hal yang tidak boleh dilakukan itu Ibu merangkum menjadi dua saja, bahwa yang tidak boleh dibicarakan adalah yang sudah diketahui audiens. Contohnya ya, kalau memang itu sudah pernah disampaikan ya sudah begitu ya. Carilah keterbaruannya. Contohnya ya, kalau kita ingin mengembangkan kekuatan motivasi ya, bagaimana sih kita itu harus menumbuhkan motivasi secara berkelanjutan misalkan. Atau bagaimana kalau pembukaan ya, kalau kita dalam penyampaian pidato dan sebagainya itu pembukaan itu rata-rata ya sama, tapi nanti ada pembedanya adalah temanya ini, nanti luarannya seperti ini gitu, seperti tadi Mas Denny sudah menyampaikan dan juga Pak Mahendra Gale di dalam sambutannya itu sudah memberikan contoh sekilas ya. Kemudian yang tidak ingin diketahui oleh audiens, jangan kita menyampaikan yang tidak ingin diketahui oleh audiens, tapi kita merujuk pada materi saja, apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini bukan dosa ya, ini maaf, ini gamblangnya ya. Nah, ini 7 kesalahan yang kadang kita terlena, yaitu kadang kita membagikan handout itu sama dengan materi yang sebelum presentasi. Makanya tadi Ibu menyampaikan usahakan singkat-singkat saja, nanti yang kita sampaikan adalah gambaran secara umumnya, kemudian tidak nyambung dengan teks, tulisan tidak terbaca, ini teknis ya, mungkin ini bisa Ibu lewatkan, teman-teman saya rasa udah memahami semua ya, terutama Ibu melihat kemarin ada salah satu di mata kuliah yang Ibu ampu itu teman-teman sudah merekam bagus sekali PowerPoint-nya, kemudian teman-teman juga berkomunikasi di situ udah luar biasa ya, Ibu mengapresiasi semangat teman-teman, dan ya mungkin inilah hikmahnya kita di era pandemi, kita bisa belajar banyak hal dalam hal teknologi ya. Nah, itu kemudian, nah ini silahkan, atau mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Waktunya masih berapa menit? Halo? Halo? Assalamualaikum. Masih 7 menit, Ibu. Oh, masih 7 menit. Oke, berarti 7 menit untuk pause ya. Saya tuh takut ini, jujur ya Mbak, saya tuh takut di sini nih nyampe enggak ya suaranya, karena sinyalnya itu muncul hilang ya. Nah, ini Mbak Hesti, maaf ya Mbak Hesti kok tadi. Nah, jadi tadi sudah di awal Mbak Larasati ya tadi yang menjelaskan ketakutannya. Mohon maaf ya Mbak Hesti, tadi ada kekeliruan namanya. Oke, terus yang kedua ini adalah pos ya. Jadi kalau di awal Ibu menanyakan seperti apa sih kendalanya. Nah, sekarang siapa dari teman-teman yang berkenan untuk, saya rasa ini setelah apa ya tadi mendengarkan paparan kita belajar bersama di sini, tentu akan mencoba untuk mempraktekkan. Nah, masih ada waktu 7 menit dan saya kira untuk membuka itu bisa 5 menit ya. Jadi ini silakan teman-teman untuk mempraktikkan komunikasi ke acara. Atau apa yang ingin disampaikan?
berapa ya, 2 atau 3 menit saja cukup lah saya kira ya. Waktu kita akan menjadi pemenang ketika kita berani tampil. Ketika kita ketika kita takut, lawanlah rasa takut itu dengan kita mau mencoba. Ayo silahkan Mbak, mungkin Mbak Hesti bisa mengkondisikan. Silahkan teman-teman yang ingin mencoba mempraktekkan komunikasi dengan membuka acara ya, Bu ya. Ini sudah ada ada komunikasi dari berita ini kayaknya ya. Ada backsoundnya. Silahkan, ayo. Ya, ingat bahwa keberhasilan kita yang akan datang ditentukan pada keberhasilan kita pada hari ini. Bagaimana kita mampu untuk menciptakan sebuah kekuatan di dalam membangun komunikasi itu ditentukan oleh bagaimana pada saat ini kita untuk belajar bersama ya, karena kita harus, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Denny, Ketua Hima, dan juga Pak Mahindra Galib, bahwa output daripada acara ini kita bisa setidaknya untuk mengaplikasikan dan juga kita mempraktekkan. Nah, mungkin sedikit saja ya, karena waktunya kalau kita pelatihan mungkin nanti kita akan banyak waktunya, tapi kita hanya sebatas pada bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian tadi ya, untuk mengurangi rasa takut, menghilangkan ketidakpercaya diri ya. Silahkan, ayo siapa, atau perlu Ibu tunjuk ini ya? Kayaknya ditunjuk aja, Bu. Aduh, kok ditunjuk, ini kayak kuliah ini berarti ya. Siapa yang, justru Ibu akan mengapresiasi siapa yang berani, saya Bu, begitu ya. Nah, nanti mungkin kita tunggu aja Mbak sampai ini teman-temannya berkenan untuk mencoba membuka acara ya. Bebas acaranya ya. Mau acara presentasi di kelas atau acara rapat di Karang Taruna, atau mungkin acara pembukaan bakti sosial Hima dan sebagainya mungkin. Nah, silahkan. Ayo, ada banyak loh ini yang hadir, kayaknya 79 ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Silahkan dibuka saja videonya ya. Halo. Coba ditunjuk saja bagaimana, Bu? Oke, ya, siap, Mbak Hesti aja yang nunjuk ya. Oke, silahkan Mbak Hesti memilih temannya. Oke ya, kalau tidak ada ya sudah, jangan dipaksakan. Artinya silahkan dibuka saja videonya. Ibu akan memberikan sedikit untuk di akhir. Mungkin silahkan bisa dibuka dulu videonya teman-teman. Sudah? Kayaknya belum ini ya. Ada. Mbak Hesti, kalau di Hima ada nggak itu keyword-keywordnya? Apalah yang menjadi ikonnya Hima gitu ya? Hima maju atau Hima berkarya, seperti itu ada tidak?
Bersama Hima kita bisa, begitu ya? Sepakat? Iya. Oke. Nah, oke. Sekarang teman-teman coba bersama-sama untuk begini ya. Nah, mungkin nanti bisa di screenshot semua videonya dibuka ya. Jadi biar tidak relax aja kita ya. Jangan wah Bu Fitri kok ini ngasih soal gitu ya. Itu bukan soal sebenarnya tadi ya. Itu adalah untuk membuka bahwa kita itu nggak usah takut di dalam kita mencoba untuk praktek berkomunikasi. Begitu ya. Nah, mungkin sekarang di akhir kita bersama-sama, silahkan dibuka dulu videonya yang belum dibuka ya. Silahkan dibuka videonya. Ini masih banyak ini yang belum dibuka. Ya. Dibuka dulu, Mas. Oke. Mbak Elsya, Mbak Sri, Rizka dan kenapa? Ya. Bisa mulai on cam Ibu. Oke. Yuk kita bersama-sama untuk berkomunikasi, menyapa Hima ya. Yuk. Ya, kita menyapa Hima bersama-sama bahwa bersama Hima kita bisa gitu ya nanti. Tapi kalau videonya sudah muncul semua, ini sudah muncul semua belum? Oke, mana Mbak? Ini nggak usah ditutup dulu ya selama belum ditutup oleh moderator ya. Ayo kita sama-sama untuk dengan kita menampilkan gambar kita itu adalah kita mengenalkan pada semua bahwa kita belajar bersama-sama di sini, begitu ya. Oke, masih ada Inayah, Faisha, Santi, Retno Palupi, Putri. Oke, ya. Udah bisa kita mulai ya. Ya, yang ngasih aba-aba Mbak Hesti aja ya. Mbak Hesti ini mana Mbak Hesti? Ya, Bu. Ya Ibu aja. Yuk bersama Ibu yuk. Dalam hitungan ketiga kita bicara Hima, bersama Hima kita bisa, bersama Hima kita menyapa. Begitu ya. Karena kita temanya adalah komunikasi. Jadi harus ada komunikasi antar kita bersama di sini. Masih ingat? Ayo dicoba dulu. 1, 2, 3. Mute-nya dibuka. Sambil tangannya begini loh ya. Oke. Bersama Hima kita bisa. Bersama Hima kita menyapa. Gitu ya. Kita bisa. Ya. 1, 2, 3. Bersama Bersama Hima kita bisa. Bersama Hima. Bersama Hima kita menyapa. Gitu ya. Jadi belum ini? Ulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Bersama Hima Kita bisa. Bersama Hima kita menyapa. Oke, senyum semuanya. Oke ya. Oke, ya terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman ya dan keaktifan teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini komunikatif semua dan insya Allah public speaking itu akan tumbuh dalam diri teman-teman ketika teman-teman bisa menghilangkan rasa takut dalam diri teman-teman semua. Teman-teman punya banyak saudara, teman-teman punya banyak relasi, banyak komunitas, silahkan itu dimaksimalkan. Berjejaring melalui teknologi dengan efektif dan efisien. Nah, akhir kata, manfaatkanlah kesempatan berbicara dengan di depan umum itu sebaik-baiknya. Tentunya adalah apa? Berbicara yang baik, berbicara yang santun, dan berbicara yang sopan. Berbicaralah pada porsinya dan tetap berprinsip bahwa diam itu juga emas. Begitu ya. Mungkin itu Mbak Hesti sedikit paparan dari Ibu. Mohon maaf tadi ada pendahuluan, ada penutupan, sekilas ada soal karena terus terang kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Galih bahwa di awal Pak Galih sudah memberikan materi gitu nggih Pak Galih, mohon maaf. Nah, sehingga ada penguatannya di sini dan harapannya itu adalah menjadi capaian nanti untuk kita bersama di dalam belajar berkomunikasi. Nah, mungkin itu Mbak Hesti, ada kurang lebihnya itu datangnya dari Ibu, ada kebaikannya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
Saya yakin teman-teman yang sudah tergabung dalam komunitas ini adalah teman-teman yang insya Allah solihah, hebat semuanya, dan terus belajar dan terus berjejaring. Ajak teman-teman semua untuk berkarya, dan semoga Hima tetap berjaya, penuh menebar manfaat keilmuannya. Nah, mungkin itu saja. Sebaik-baik ilmu adalah yang bisa kita manfaatkan kepada orang lain, dan sebaik-baik perkataan adalah yang bermanfaat buat orang lain, dan teruslah menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita, tentunya dengan tadi senyum ya, senyum dan tertawa. Mungkin itu saja, ada kurang lebihnya itu datangnya dari Ibu, ada kebaikan datangnya dari Allah semata. Billahi fisabilil haq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai. Kita lanjutkan dengan ini sudah ada beberapa pertanyaan, Bu. Oke, silahkan. Ini ya, ada di chat ini ya. Oke. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Bu. Nggih, nggak apa-apa. Untuk yang pertama, maaf Bu, izin bertanya supaya dalam menyampaikan penjelasan dalam presentasi lancar atau tertata dengan bagus dan tidak monoton itu bagaimana caranya, Bu? Oke, ya. Oke, ini saya satu-satu jawabnya ya. Ya, ini terima kasih Mbak Wiki ya. Kita bertemu lagi di Zoom meeting ini ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya ketika kita itu di dalam presentasi tidak monoton? Tadi Ibu sudah sampaikan ya di paparan slide yang Ibu berikan. Maka di sini dibutuhkan yang pertama adalah buatlah PPT itu tidak semata-mata persis plek dengan apa yang kita sampaikan. Ya, artinya apa? PPT yang kita tampilkan di layar itu adalah poin-poinnya saja, namanya saja PowerPoint, begitu ya. Nah, misalkan kita mau menyampaikan teori komunikasi, ya kita tulis saja komunikasi adalah intinya apa, key pointnya itu apa. Nah, agar disitulah nanti akan menumbuhkan dalam diri kita itu untuk penyampaian yang tidak monoton. Nah, karena dari PowerPoint yang kita tampilkan tadi, kita akan menjabarkan apa saja sih yang akan kita sampaikan. Oh, ternyata dalam komunikasi itu ada faktor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang kita sampaikan di dalam presentasi kita, sehingga tidak monoton. Nah, kemudian yang kedua adalah tambahkan hasanah keilmuan kita. Maksudnya apa di sini? Teman-teman harus banyak literasi. Nah, bisa memberikan apa hasanah itu? Kita memberikan contoh. Oh, ternyata boleh kita kaitkan dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga apa? Ketika kita mempunyai hasanah yang luas, otomatis PPT itu tidak akan monoton. Nah, kemudian yang ketiga adalah presentasi itu lakukanlah sesuai dengan time atau waktu yang diberikan. Nah, susunlah kata-katanya ya. Kalau perlu tipnya adalah kita buat dalam catatan kecil, nggak apa-apa Mbak. Karena untuk pemula Oke. Mohon maaf ya, sinyalnya agak terganggu. Ya, tadi sampai di mana pertanyaan Mbak Wigi ya? Oke. Nah, jadi kalau kita sudah membuat PPT-nya itu adalah
poinnya saja, otomatis itu akan merangsang mendapatkan pelatihan gitu ya di in-class dulu tentang komunikasi itu, bahwa kita akan merasa percaya diri, tidak gugup itu ya kita itu menyampaikan poin-poinnya saja, kemudian nanti di dalam paparannya, dalam presentasi itu PPT-nya poin-poinnya saja, tapi dalam paparannya kita bisa menjabarkannya. Artinya apa? Kalau kita sudah mempunyai khasanah keilmuan tadi, otomatis kemampuan logika berpikir kita akan jalan. Nah mungkin itu. Terus yang ketiga adalah kita mencoba untuk mengatur tadi dalam catatan kecilnya, kita buat susunannya, apa sih yang akan kita sampaikan, 1, 2, 3, 4, 5 itu ditulis saja. Karena apa? Karena Ibu sering menekankan ya, kalaupun kuliah itu juga silahkan itu ditulis, jangan hanya difoto. Karena apa? Di situ ketika kita menulis itu, maka memori alam bawah sadar itu akan merekam apa yang kita tulis. Begitu. Itu mungkin Mbak Wiki. Ada lagi Mbak pertanyaannya? Tidak Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Terus berikutnya. Ya baik Ibu. Untuk pertanyaan Mbak Wiki, saya simpulkan terlebih dahulu. Agar presentasi tidak monoton, yang pertama, PowerPoint yang disampaikan cukup poin-poin saja. Yang kedua, tambahkan khasanah keilmuan kita dengan cara literasi. Yang ketiga, sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan yang terakhir, pilih catatan kecil. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, dari Mas Sigit Dwi Antoro, izin bertanya, Bu, bagaimana menghadapi situasi ketika kita lupa dalam menyampaikan materi di tengah-tengah dalam penyampaian materi tersebut? Oke, ya ini nanti kita tambah gugup ya. Aduh, saya lupa materi saya ini apa yang mau saya sampaikan, gitu ya. Nah, tipsnya adalah, ya ini mungkin tips Ibu ya, mungkin orang akan berbeda-beda. Ketika di tengah-tengah itu kita lupa. Nah, makanya kita mencoba untuk tadi saya minta untuk buat catatan kecil, itu nggak apa-apa, gitu ya. Catatan kecil tapi jangan terus dilihatkan bahwa saya membawa catatan gitu, dibaca seperti ini, tidak ya. Catatan itu cukup disimpan saja. Kalau memang di tengah-tengah terkendala dalam penyampaian, kita lihat di slide. Nah, otomatis kan kalau kita menyampaikan PPT, kita akan lihat slide-nya. Kalau kita lihat slide-nya, kita akan melihat di slide sebelumnya itu apa materinya. Nah, tentu itu akan merangsang kita. Misalkan Ibu di awal menjelaskan tip untuk public speaking itu seperti ini. Kuasailah yourself, your material, and action. Nah, di setelahnya Ibu menjelaskan lagi bahwa komunikasinya harus seperti ini. Ibu di tengah-tengah lupa. Coba kita tarik untuk ke slide berikutnya. Akan tetapi ketika kita berkomunikasi di luar slide ya, di luar slide itu artinya kita memberikan sambutan atau materi-materi yang tidak ada dalam teks itu, cobalah untuk diam sejenak ya, tarik nafas, diam sejenak, kemudian langsung balik lagi ke temanya apa. Itu saja. Nanti terus dari tema itu kalian kembangkan lagi. Insya Allah di situ akan mengurangi kegugupan teman-teman ya, karena at least kondisi itu akan berubah ketika kita itu di tengah-tengah lupa, itu jelas akan merusak personal ya, confident kita itu akan berubah. Nah itu mungkin sehingga ketika kita tarik nafas panjang, kita ingat lagi, itu akan kita itu akan merasa fresh lagi untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan dalam poin pembicaraan atau komunikasi kita. Mungkin itu Mbak Hesti. Mas Sigit. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sedikit saya simpulkan dari jawaban Bu Fitri. Cara menghadapi situasi di tengah presentasi saat kita lupa. Yang pertama, lihat slide yang kita buat untuk merangsang ingatan kita. Dan yang kedua, diam sejenak, atur nafas, lalu kembali mengembangkan tema yang sudah ada. Baik Bu, ini untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Larasati Pusparini. Monggo Mbak Larasati. Oke. Bu Fitri, saya izin bertanya. Ya, saya izin bertanya. Boleh. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi dari audiens agar audiens tersebut itu tertarik kepada yang kita komunikasikan atau kita sampaikan? Dalam kita menyampaikan komunikasi tersebut, itu sudah dikemas dengan sebaik mungkin dan diselingi beberapa ice breaking. Terima kasih, Bu. Oke.
Ya, berarti kalau menumbuhkan semangat audien ya berarti ya. Nah, buatlah selain joke-joke atau ice breaking, umpan balik ya. Misalkan berikan dari seperti tadi di awal Ibu, siapa yang mau bertanya? Nah, ajak bicara. Kalau memang tidak ada, kita mencari lagi caranya. Oh, ayo bagaimana? Kita harus memang ada strategi di situ, Mbak. Jadi komunikasi kita itu tidak hanya satu arah. Misalkan ditanya saja langsung pada pertanyaan, ini tadi yang saya sampaikan seperti ini, kira-kira menurut Anda bagaimana? Ayo, ini saya misalkan nanti pakai melipir tipis-tipis gitu ya. Jadi melipir tipis-tipisnya adalah saya yakin ini punya kompetensi untuk mengembangkan apa yang saya tanyakan begitu. Nah, dari situ nanti akan hidup lagi gitu ya. Karena memang sebenarnya ketika kita menjelaskan atau kita mau membangun public speaking itu adalah kekuatannya pada tadi kita membuat joke-joke atau selingan-selingan ya, ice breaking yang itu menggugah audiens gitu ya. Tetapi selain itu juga kita harus memberikan melemparkan seperti bola pertanyaan kepada audien itu, sehingga audien itu secara tidak langsung tergerak bahwa oh iya saya harus menjawab ini, harus mengikuti ini. Nah, di situ nanti kita sebagai penyampaian informasi itu tadi kita ini memberikan apresiasi. Oh ya, ini bagus Bapak, Ibu, Mas, Mbak begitu ya. Hebat kalian gitu kan. Nah, nanti akan hidup itulah kondisi daripada acara itu ya. Mungkin tambahan lagi Mbak Laras ya, intinya adalah kita harus pintar-pintar mengkondisikan lingkungannya ya, situasinya. Kita harus bisa membaca. Sekiranya memang sudah ada yang bosan, itu kita langsung ice breaking. Nah, ketika ice breaking itu masih belum ada efek positifnya, ya kita buat tadi semacam kita lempar bola pertanyaan, tapi ringan-ringan saja begitu ya, sehingga tidak membuat audien itu terbebani. Nah, begitu. Mungkin juga nanti ada semacam teknik lebih lanjutnya adalah nanti akan ada apresiasi apa dari kita sebagai pengisi di situ gitu ya, pemberi informasi tersebut. Oke, mungkin itu Mbak Larasati. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik Ibu, sedikit saya ulas kembali cara dan strategi menarik audiens. Yang pertama, berkomunikasi dengan audiens, salah satunya dengan cara melemparkan pertanyaan kepada audiens. Yang kedua, mengapresiasi audiens. Dan yang terakhir, membaca situasi. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan, sudah ada 3. Jadi kita tutup ya. Oke, ya. Baik teman-teman, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan acara dari awal sampai akhir pada hari ini. Yang pertama, kemampuan public speaking terbentuk karena habit atau energi yang kita ciptakan. Yang kedua, melawan rasa takut berasal dari kemauan atau keinginan untuk memulai. Yang ketiga, jadilah mahasiswa yang mau belajar, buat komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, seseorang harus menguasai public speaking yang pertama, karena banyak orang sukses yang berawal dari speaker. Yang kedua, tuntutan zaman dan teknologi. Yang ketiga, tuntutan profesi. Dan yang terakhir, persaingan. Lalu, agar mampu meningkatkan skill dan public speaking, yaitu dengan cara sering latihan, mencoba mempraktekkan kepada teman, cari mentor, dan tak lupa untuk berdoa. Dan 2 hal yang tidak boleh dibicarakan yaitu yang sudah diketahui oleh audiens dan yang tidak ingin diketahui oleh audiens.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Rahmawati yang telah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama, sukses selalu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk absensi. Akhirnya, saya Hesti Hyalani Agniesa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jangan takut suntik vaksin, jangan lupa memakai masker, dan tetap jaga jarak. Iya, terima kasih Mbak Hesti. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak tutur kata dan perilaku kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu berlipat saya kembalikan kepada Mbak Ivana selaku pembawa acara. Terima kasih kepada Hesti Hyalani Agniesa selaku moderator yang telah memandu perjalanan acara. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kami tutup, kami ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kami akan mengadakan acara kajian Islam yang akan diadakan pada tanggal 30 Januari 2021 dengan pembicara Maida Safira, STMT. Kami berharap teman-teman dapat mengikuti acara dan dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengeceknya di Instagram Hima Manajemen. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara memohon undur diri. Jika banyak perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih sukses Bu. semuanya. Terima kasih Bu Fitri. Jangan lupa mengisi link Iya, absensi di sama-sama. forum yang sudah disediakan. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Sampai ketemu lagi. Terima Sukses kasih Bu selalu Fitri. ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke. Dah, Ibu izin live ya. Nggih Bu. Ya Bu. Oke, dadah semuanya.